Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar tentang boolean, yaitu salah satu materi dari Kotlin Fundamental. Boolean ini salah satu bentuk variabel yang menghasilkan dua buah nilai, yaitu true atau false, tergantung dari kondisinya. Dan dia memiliki tiga operator, yaitu ada AND, kemudian ada OR, dan terakhir ada negasi ya teman-teman. And ini biasa disebut dengan conjunction dan or disebut dengan disjunction. Nah, and ini akan bernilai true ketika semua hasil expression bernilai true. And ini dilambangkan dengan ini ya, lambang dan ini sama ya. Ini adalah sebuah and. Jadi kalau misal ini bernilai true, ini true, dan ini nilainya juga true, maka dia akan mengembalikan nilai true juga. Tapi kalau salah satunya false, misal ini false, walaupun ini true, dia akan tetap menghasilkan nilai false. Apalagi ini false, udah auto pasti hasilnya adalah false. Gitu ya teman-teman. Itu singkat dari AND. Kemudian ini bisa dipersingkat lagi teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada ya, ini ada if, terus masukin kondisinya dan dimasukin ke body dari if-nya. Ada true, else-nya false. Ini bisa kita persingkat dengan menggunakan seperti ini. Langsung val is open, variable is open. Nilainya adalah now, atau ini 20 ya, inisialisasinya 20, lebih besar sama dengan open 7, berarti ini hasilnya true. And now 20 kurang dari sama dengan 5, maka ini hasilnya false, maka hasilnya adalah false teman-teman. Gitu. Kemudian ini ada disjunction atau or, dilambangkan dengan apa namanya ini namanya lambang apa sih, kurang tahu ya, pokoknya ada di atasnya shift kalau teman-teman nyari, dua kayak gini. Ini bernilai true ketika salah satu expression bernilai true. Kalau di end tadi kan harus semua true ya untuk menghasilkan nilai true, tapi kalau di or ini atau di disjunction, salah satu nilai aja yang true maka dia akan menghasilkan nilai true. Misalnya di sini nilainya true, ini false, kayak gini, maka hasilnya adalah true. Ini false tapi ini true, maka hasilnya tetap true. Baru kalau ini false dan ini false atau false semua, nilainya akan false, nilai keluarannya maksudnya ya, kayak gitu. Terakhir ini ada negasi atau not, dilambangkan dengan tanda seru. Gini, digunakan untuk melakukan negasi atau kebalikan atau inverse dari hasil expression teman-teman. Misalnya di sini nih, jika is open kan di sini ya. Kita cek dulu nilainya di sini. Now lebih besar daripada open. Now itu nilainya 20 lebih besar dari 7. Benar nggak teman-teman? Betul, nilainya adalah true. Tapi ini kan harusnya true nih. Tapi ketika dinegasi, maka hasilnya adalah false. Yang kecetak di konsol maka akan buka. Kenapa buka? Karena if kan hasilnya false, maka akan dilewati ya teman-teman. Maka dia akan langsung lanjut ke sini gitu. Oke teman-teman, kita langsung ngoding aja ya di IntelliJ IDE-nya. Kita bikin kelas baru aja di sini, namanya misal boolean. Kita hapus saja ininya. Main val open sama dengan 7, val close sama dengan 5. Val now-nya kita isi dengan misal jam berapa sekarang, 23 ya. Kita assume dulu. Kita bikin variabel val is open sama dengan, pertama kita tuliskan if biasa dulu ya, biar teman-teman tahu. If
Now kita kasih nilai true dulu menggunakan operator AND, lebih besar dari open, and atau conjunction now juga lebih besar dari close, maka dia akan menghasilkan nilai true, else-nya false gitu. Terus kita cetak dulu ya, jangan lupa karena ini sebuah variabel, print is open. Coba kita running, hasilnya gimana? Hasilnya true. Kenapa? Karena ini true semua teman-teman, ini kan n ya, jadi ini kalau true semua, ini benar, maka hasilnya true. Tapi kalau ini sesuatu yang salah, maka hasilnya ada false. Misalnya kita salahin di sini deh, ini kan salah ya, now kan 23 kurang dari 5, 23 kurang dari 5, benar nggak? Salah ya, ini false ya, maka hasilnya harusnya ke print false. Coba kita cetak lagi, nah hasilnya false teman-teman, kayak gitu. Ini sebenarnya bisa dipersingkat lagi teman-teman kalau di Kotlin, ini bisa menggunakan cleanup code. Nah dia akan seperti ini aja, sama aja hasilnya, cuman penulisannya lebih manusiawi aja sih, tuh. Oke, itu n ya teman-teman. Ini adalah contoh penggunaan dari n. Nah, kalau or, kita ganti aja di sini. Gini. Ketika di sininya true dan di sini nilainya adalah true lagi, maka hasilnya adalah true ya. Tapi kalau di sininya false dan true, tetap true. Tapi kalau false baru di hasilnya false gitu. Misalnya nih, 0 lebih besar daripada open, 23 lebih besar daripada 7. Ini benar. Now lebih besar daripada closed. Berarti apa nih? Benar ya? Coba kita running teman-teman, hasilnya gimana? Nah, true kan? Coba nih teman-teman salah satu aja. Ini kan salah ya? Now kan 23 kurang dari open itu 7. Maka hasilnya false. Tapi kalau kita menggunakan disjunction atau or, hasilnya tetap true karena ini masih true. Tapi kalau ini kita salahkan gini, hasilnya akan false tuh. Kenapa? Karena itu kondisinya dari kondisi dari or kayak gitu. Terakhir ada yang namanya negasi atau kebalikan atau inverse. Teman-teman tinggal dikasih tanda seru aja di sini. Maka kalau ini hasilnya harusnya is open nilainya atau kembaliannya adalah true, kalau dinegasi maka hasilnya adalah false. Juga kebalikannya, kalau di sini nilainya false tapi dinegasi maka hasilnya adalah true. Coba kita running teman-teman. Ini true, harusnya false ya. Karena apa? Karena now kan 23 ya, 23 kurang dari 7, false. Now berapa? 23 kurang dari 5, false juga. False or false, hasilnya adalah false. Tapi kalau di inverse dari false adalah true ya, ini. Tapi kalau misalnya kita benerin satu kayak gini, sorry, mau debugging. Kita running lagi, hasilnya false, harusnya true ya. Ini kan or ya, ini kan false or true, hasilnya true. Tapi kalau di inverse hasilnya adalah false, gini gitu teman-teman. Itu singkat aja ya, biasanya ini dipakai kalau kita ada nilai yang harus dibandingkan di coding nanti di Android atau dimanapun lah, pasti pakai ini. Jadi semoga bisa sedikit membantu teman-teman dalam belajar boolean khususnya di Kotlin. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman video kita kali ini, dan selanjutnya kita akan belajar materi selanjutnya itu numbers ya, tapi ini video berikutnya biar nggak terlalu panjang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar. Terima kasih.